يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إله جود عليا، سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتدخلي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكير والتذكر والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Ya rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan sahibul bait, pimpinan Yayasan Al Khairiyah Bapak Haji Abdullah
Ustazah Hajah Azizah yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap para asatizah, para guru, para ustazat seluruhnya, hadirin jamaah ngaji Sabtu subuh Majelis Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dikumpulkan, diringankan langkah kaki kita untuk duduk hadir di majelis yang kita banggakan ini. Semoga duduk hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesaikan khatmul Quran dan juga doa khatmul Quran yang kita hadiahkan kepada para almarhumin, saudara-saudara kita, orang tua kita seluruhnya. Mudah-mudahan Allah menerima dan menyampaikan pahala-pahala tersebut untuk mereka, sehingga mereka seluruhnya bermesem-mesem di dalam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan pembacaan hadis daripada kitab Bulughul Maram sampai kepada Babul Aniyah, hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 an Abi Sa'labata Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin afanaqulu fi aniyatihim qala la taqulu fiha illa an la tajidu ghairaha fasiluha wa kulu fiha. Kita masuk hadis yang ke-19. Hadis riwayat dari Sayyidina Abi Sa'labah Al-Khushani. Abi Sa'labah Al-Khushani, beliau namanya adalah Jursum bin Nashir. Seperti biasanya orang Arab lebih cenderung sering dipanggil dengan kunyah atau nama yang diawali dengan Abu atau Ummu. Nama aslinya Jursum bin Nashir. Beliau ini termasuk yang ikut dalam Bai'at Ar-Ridwan. Ada kejadian Bai'atur Ridwan. Beliau meriwayatkan 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qultu, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin, kami ini rame-rame dengan sahabat yang lain ada di kota suatu kaum dari kelompok ahli kitab. Ahli kitab artinya bukan orang Islam, bukan orang Islam. Ahli kitab. Afana kulu fi aniyatihim, nanya sama Nabi, apakah boleh kami
makan makanan dari wadah piring mereka, dari wadah milik mereka, entah itu piring, entah itu nampan, begitu, wadah mereka. Maka qala, Nabi katakan, la ta'kulu fiha, jangan kamu makan di wadah tersebut, illa, kecuali, an la tajidu, kamu tidak mendapati ghairaha, yang lain, nggak ada wadah yang lain lagi, fagsiluha, tapi cuci dulu itu wadah, wa kulu fiha, baru kamu makan di situ. Terlihat secara zahir hadis ini melarang untuk makan minum dari wadah punya orang non muslim. Begitu, terlihatnya begitu, tapi ternyata hadis itu nggak bisa ditelan secara zahirnya aja. Nanti ada hadis yang lain yang menopang menunjukkan ini adalah larangan, maknanya bukan haram. Karena orang kalau larangan biasanya artinya haram ketika dilakukan. Maka di hadis tersebut, di hadis ini adalah larangan tersebut tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah dilarang, artinya haram melakukannya. Akan tetapi di hadis ini adalah an-nahyu fil hadis lil karahati. Larangan di hadis ini adalah larangan yang sifatnya makruh, yang sifatnya makruh. Memang bentuk hadisnya larangan, jangan makan dari tempat mereka. Nah, jangan di sini tidak berarti haram ketika dilakukan, tapi makruh. Itu pun sebagian ulama disebutkan di dalam kitab-kitab fikihnya Imam Syafi'i, beliau pun mengatakan hal yang serupa. Bahkan ketika itu mendatangkan kewaswasan dalam diri kita, maka nggak usah ambil pusing, pakai itu wadah, nggak usah diambil pusing. Terus kenapa kok di sini ada larangan? Sebab mereka biasanya tidak perhatian terhadap najis, tidak perhatian terhadap najis. Terus di hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh make barang-barang atau wadah-wadah milik orang yang bukan Islam. Begitu, boleh. Orang non-muslim punya piring kita pakai, boleh. Begitu, dibolehkan. Kenapa kok boleh? Karena hal yang najis tersebut belum pasti. Kita nggak bicara kalau kita lihat langsung. Kalau ada piring punya orang non muslim, itu piring barusan dia makan babi misalnya, mohon maaf, dia makan babi karena menurut mereka boleh-boleh aja makan babi. Kalau kita kan nggak boleh. Terus bukan hanya nggak boleh, tapi itu najis, dan najisnya najis mughalladzah. Kalau kita lihat dia habis makan itu, atau dia habis taruh itu di piringnya, terus
dia pindah ke piring yang lain, kita lihat itu piring yang dipakai, maka baru nggak boleh kita pakai piring tersebut, kelihatan. Kalau kita melihat ada piring punya orang non muslim, terus kita diberikan untuk digunakan, kita nggak lihat, maka boleh aja kita pakai, boleh aja, hukumnya boleh. Terlepas dari kalau kita memiliki sifat wara, menjaga diri, buat kita sendiri nggak apa-apa. Jangan dianggap semuanya harus menjaga diri, enggak. Secara umum boleh aja. Kalau kita mau jaga diri, lebih menjaga lagi, kita tinggalin, jangan kita pakai. Kalau kita mau menjaga diri, begitu. Tapi secara umum boleh. Apalagi tuh orang non muslimnya akrab sama kita, berkawan baik, atau kita harapkan dia bisa ikut masuk ke dalam agama Islam. Nah kalau kita nggak mau pakai, piringnya najis, saya nggak mau pakai, saya bawa piring sendiri, maaf nih, dia bakal merasa risih, sakit hati, atau bahkan marah. Boleh jadi nggak jadi mau masuk Islamnya, nggak jadi karena nih kelakuan orang Islam begini modelnya. Piring aja pakai segala diribetin, kan begitu ya. Jadi secara umum boleh aja, kecuali kita lihat jelas itu piring dipakai makan babi atau dipakai makanan yang najis, begitu baru kita nggak boleh pakai piring tersebut. Jadi selama kita nggak melihat langsung, boleh aja, jangan diambil pusing, jangan dibikin ribet. Kata Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru, mudahin, jangan dipersulit, gampangin urusan orang, jangan dipersulit, begitu. Kalau emang ada piring, pakai, nggak apa-apa. Jangan kita ribet, diundang sama orang non muslim kondangan, mau nggak mau kita datang karena diundang, punya hak sebagai tetangga, kita wajib datang. Terus disediain makanan, kita nggak mau makan, disediain minuman, kita nggak mau minum, akhirnya dia sakit hati, begitu, sakit hati dan mengecewakan, begitu. Lain halnya kalau sudah jelas ini gelasnya bekas minum minuman keras, bekas bir atau sejenisnya, karena minuman keras adalah najis, begitu. Setiap yang memabukkan itu najis. Jadi kalau emang itu kita lihat, baru kita jangan pakai. Tapi kalau kita nggak lihat, nggak perlu kita menghindarnya berlebihan. Kalau emang kita wara, menjaga diri banget, begitu baru nggak apa-apa, terserah. Tapi untuk diri kita, jangan kita makan, orang lain juga harus ikut kita. Nggak boleh, jangan, haram makan piring bekas orang kafir. Nggak begitu. Jadi boleh pakai piring atau gelas, begitu. Boleh jadi kita sering pakai piring gelas bekasnya orang kafir. Kita kan suka jajan, suka makan bakso kan. Memang orang makan bakso orang Islam doang yang makan bakso? Kan enggak, begitu. Terus ada di Al-Quran tuh, orang kafir kan dibilangnya najis. Orang kafir dibilangnya najis. Di sini najis, para mufassirin mentafsirkan najis di sini adalah najis ma'nawi. Kelakuannya dia yang najis karena menduakan Allah. Boleh menduakan, harus mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang memang mereka masuk masjid, dilarang.
masuk Masjidil Haram dilarang. Begitu. Tapi bukan berarti kalau kita bersentuhan salaman nyenggol sama mereka, yang perempuan salim sama perempuannya, atau laki salaman dengan lakinya orang kafir, orang non muslim, tidak berarti tangannya itu menjadi najis. Kan dia pernah makan babi, terus mulutnya cium tangan sama kita, mulutnya pernah minum minuman keras, najis dong ini. Kita nggak usah mikir kejauhan, yang kelihatan aja. Kalau barusan dia habis minum bibirnya masih basah, cium tangan, itu baru najis. Tapi selama kita nggak lihat, begitu nggak melihat secara langsung, maka nggak usah kita bikin repot hidup kita sendiri. Jangan bikin repot hidup kita sendiri. Kalau hidup kita aja jangan kita bikin repot, apalagi hidupnya orang. Kadang-kadang orang demen banget bikin ribet urusan orang lain. Nah, bukan hidupnya kita, hidupnya orang kita yang ribet. Kan begitu kadang-kadang. Jadi apa namanya? Jangan terlalu was-was. Jangan terlalu was-was. Juga jangan terlalu santai. Jangan terlalu santai juga jangan. Juga harus jaga-jaga juga. Kita kalau mau makan di jalan yang dia jualan daging begitu, apapun bentukannya, apa itu soto, apa itu apapun, cilok pakai daging emang begitu. Hebat banget tuh cilok pakai daging, dagingnya selembar serambut. Jadi boleh kita tanya, ini dagingnya apa sapi, apa kebo, gitu. Nanyanya juga mesti yang benar. Jangan, ini daging apa? Dia juga punya perasaan. Bukan babi ini, tenang aja lo. Pasti gitu dia nyolot pasti. Karena tertuduh kalau pertanyaan begitu. Kita nanya, ini daging sapi apa daging kebo? Nanti tinggal pilih. Oh bukan, ini daging celeng. Baru kita mundur, jangan dibeli. Misalnya gitu, misalnya dia bilang, oh jangan beli ini daging celeng. Begitu lagi udah tahu celeng dimakan, namanya celeng. Kan begitu. Jadi boleh ditanya buat jaga-jaga diri kita agar misalnya nanti di akhirat ditanya, kamu pernah makan daging babi ketika beli makanan ini, makanan itu, kita udah punya jawaban, kita punya hujjah, punya pembelaan. Saya udah tanya, kata dia itu daging sapi, saya nggak tahu kalau dia itu berbohong, berarti urusannya dia sama Tuhannya dia. Begitu. Kita udah tanya ini daging sapi atau daging kebo, atau ini sapi atau kambing, gitu bahasa basinya. Padahal pengen tahu, pengen meyakinkan diri ini halal apa enggak. Kan kalau ditanya ini halal apa haram, kan sakit hati orang. Ini halal tak nih makanan? Waduh, kurang ajar amat. Kita kan kadang-kadang suka baperan nih, makanan kita aja kita diindus sama orang, kita kesel. Makanan dicium-cium udah kayak kucing gitu. Suka baper. Jaga perasaan orang tuh penting. Jaga perasaan orang itu termasuk ibadah terbaik. Ibadah terbaik adalah salah satunya jabrul khatir. Jaga perasaannya orang. Jagain perasaannya orang tuh termasuk ibadah terbaik. Kebalikannya, menghancurkan hati orang itu adalah salah satu dosa terberat. Dosa terberat. Riba itu ada 70 tingkatan. 70 tingkatan. Paling ringannya, paling rendahnya itu seperti seorang yang menzinahi ibunya. Kan berat banget tuh paling rendahnya. Terus paling tingginya dosa riba adalah menyakiti hati seorang muslim. Nyakitin hati orang muslim itu paling tingginya, mengalahkan jauh 70 kali lipat daripada seorang laki-laki menzinahi ibunya. Berat banget nyakitin hati orang. Kita kan kadang-kadang suka enteng banget nyakitin hati orang.
begitu. Udah gitu ngerasanya bener, gua sama yang lain baik, cuma sama dia doang mau tenge banget lagunya, begitu. Emang tenge banget. Tenge, bagian sana nggak ngerti tenge, kalau yang sini pasti ngerti. Tendo kan, ngerti kan? Tengil, makanya bermanfaat nih orang kelompok barbar nih bermanfaat. Tahu segala kalimat-kalimat yang tidak baik. Jadi ada ungkapan tuh araftu syarr la lisyarr bal litawaqqa. Saya pelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menjaga diri dari keburukan tersebut, gitu. Jadi ada benarnya juga tahu hal-hal yang tidak baik supaya nggak kejeblos. Kita mesti tahu mana bir, mana sirup. Nah, kalau nggak tahu kita dikasih bir kita minum aja, kan begitu. Kita mesti tahu bir nih aromanya begini, baunya begini, warnanya begini, bentukannya begini. Kita tahu bukan buat kita minum, enggak, tapi kita jaga diri kita dan jangan sampai keminum. Kalau suatu waktu ditawarin orang nggak kenal atau orang mau ngerjain, kita nggak minum karena kita tahu dari aromanya udah tahu ini nggak boleh diminum, begitu. Jadi apa tenge tadi? Tenge. Tengil banget tuh dia mah emang, gitu. Dia mah emang tengil banget. Orang lain baik, sama dia doang nggak ada urusan gue. Gitu. Surga bukan lewat dia doang kan. Begitu. Kadang-kadang kan suka begitu gitu. Surga nggak lewat dia doang. Iya, surga emang nggak lewat dia doang, banyak jalannya. Tapi sebab kita masuk surga batal gara-gara satu orang itu. Begitu. Kita kadang-kadang suka mengabaikan satu dosa, kita anggap pahala kita banyak melalui pintu-pintu yang lain. Teman kita banyak, teman kita semua kita baikin, tapi ada satu yang kita kucilkan, satu kita musuhin, satu kita dengkiin. Pahala semuanya bisa amblas cuma gara-gara satu orang yang kita dengkiin, kita keselin, begitu. Katanya kalau mau baik sekalian baik sama semua orang. Begitu. Jadi kalau mau baik jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Kalau mau makanan pilih-pilih boleh. Kalau makanan pilih-pilih boleh. Tapi kalau sama orang mau berbuat baik jangan milih. Sama siapa aja. Sama yang baik sama kita mesti baik sama dia. Sama yang jahat sama kita juga mesti baik sama dia. Emang kalau ngomong begini mah gampang. Kalau ketemu kitanya, ketemu orang jahat sama kita baikin, susahnya setengah mati. Begitu. Karena emang hufatil jannatu bil makarih wa hufatin naru bisyahwa. Surga itu emang diliputi, dikelilingi sama hal-hal yang gak enak. Kalau neraka diliputi, dikelilingi dengan hal-hal yang enak, yang nikmat, yang santai, selonjoran, gibahin orang, kan enak banget itu. Selonjoran, gibahin orang, sambil belanja, jelekin orang, begitu. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Sampai di sini kalau ada yang mau tanya boleh.